kampus sebagai pusat akal sehat dikendalikan, dibungkam, ditutup, lalu ini berarti gambaran kematian akal sehat. Akal sehat nggak akan mati. Dia dimatikan di kampus, dia akan cari gorong-gorong baru yang namanya webinar semacam ini, yang namanya YouTube. Saya perhatikan begitu kampus ditutup, dosen-dosen pada bikin YouTube baru tuh, dan semuanya adalah menghajar kekuasaan. Jadi percuma, ini gelombang akal pikiran, ini gelombang akal sehat, dia nggak bisa dihentikan lagi karena kekuasaan tidak punya alat penghalang. Penghalang dari akal pikiran adalah pikiran. Kalau kekuasaan tidak punya pikiran, maka akal pikiran kampus dan kritisi itu akan melampaui dan membanjiri kekuasaan. Cuman itu. Jadi kalau kekuasaan ingin menghalangi pikiran, nah mulailah dia berpikir juga tuh. Jangan cuma jadi pesuruh, jangan jadi petugas partai, jangan jadi boneka dari konstelasi kekuasaan dunia. Itu artinya orang baca, oh kalau pemimpin nggak punya pikiran, itu bukan sekedar membahayakan istana, membahayakan bangsa ini. Karena konstitusi menyuruh supaya kita tumbuh dalam pikiran, cerdaskan kehidupan bangsa, itu perintah konstitusi yang nggak main-main. Nah karena itu kalau presiden misalnya tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita bisa ukur itu secara kuantitatif, itu bisa dinyatakan dia tidak menjalankan konstitusi. Maka ia bisa diimpeach karena tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, kan menjadi tertawaan sejarah. Ada presiden yang impeach karena tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu orang mulai berpikir, kenapa dia tidak mencerdaskan kehidupan bangsa? Ya. Tapi kampus tidak boleh bicara tentang impeach. Ya justru itu anehnya tuh. Kampus fakultas hukum nggak boleh bicara tentang pemaksulan. Padahal undang-undang dasar mengatur soal pemaksulan. Loh, kampus bicara tentang apa yang diatur undang-undang kan? Kan kampus lagi bicara pasal yang ada di konstitusi, yaitu pemaksulan. Lalu orang bilang jangan ngomong pemaksulan. Tapi kalau begitu hapus dari konstitusi dan pemaksulan itu. Jangankan pemaksulan, konstitusi aja bisa diubah, diganti. Nanti orang melarang, jangan bicara tentang penggantian konstitusi. Loh, konstitusi bilang di pasal 37, saya bisa diubah. Syarat-syarat pengubahan, ada prosentase sidang, putusan. Konstitusi sendiri memberi peluang dia untuk diubah. Sekarang kekuasaan melarang itu. Kan itu ajaib cara berpikirnya tuh. Apa yang mesti dilakukan supaya kita kembali menjadi bangsa yang bermartabat, yang berakal sehat? Tapi mesti dilakukan langkah-langkah apa aja, Bung Rok? Langkah pertama, karena demokrasi macet kan diterangkan oleh Freedom House, oleh researcher dari luar negeri, bahwa demokrasi dalam masa kepemimpinan Jokowi adalah demokrasi yang paling. Lalu istana mulai membantah, nggak begitu. Kita udah bikin survei bahwa ternyata demokrasi kita tumbuh dengan baik. Loh, kok bisa kita percaya pada survei internal? Kan kita nggak bisa percaya pada auditor internal kan? Di dalam akuntansi yang boleh ngomong itulah auditor eksternal.